Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu-ibu, contoh beberapa ayat Al-Qur'an dan mungkin ada berbentuk kalimat yang ada kajian badalnya, ya. Akan tetapi belum diketahui apakah badal kulli min kulli atau badal ba'di min kulli atau badal istimal, atau badal mubayyin, atau badal ghalat namanya, atau nisyan, atau idrab. Nah, jadi badal itu banyak-banyak juga pecahannya. Tapi nampaknya tergantung ke pengertian, ya, pengertian pengertian dari kata-kata. Misalnya seperti yang sudah kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu kan susunan daripada fiil, amar, kemudian ada maf'ulnya, kemudian ada maf'ulnya lagi, kemudian ada sifat. Tapi ini dijelaskan lagi, ya, kan seperti penjelas dia sebenarnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berarti karena ini sirata, ini kan sirata barisnya. Sirata di sini dia berfungsi sebagai sebagai maf'ul. Ini maf'ul juga, jadi ini dua, tapi ini diulang lagi. Sirata tanpa ada pembatasnya, berarti sama-sama ini mengganti badal dia, tapi mengganti sepenuhnya. Jadi yang siratal mustaqim itu dijelaskanlah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini semua kalimat ini menjadi badal. Ini disebutlah badal ini, badal apa namanya? Badal kulli. Badal kulli. Jadi memang diganti yang jalan yang lurus itu. Ya inilah dia. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau dilihat pula nanti Al-Qur'an, siratal ladzina an'amta alaihim ini karena ada di dalam surat apa? Surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa kalau nggak salah. Ya. 93, coba bisa dilihat Al-Qur'an lagi. Surat An-Nisa. Ya, entah 69, entah 96. Coba lihat An-Nisa, ya. Coba lihat Al-Quran. 69. Ayat berapa? Wa man yuti'illahu wa rasulahu wa ulaika ma'al-ladzina. Di surat lain ada juga itu. 69, ya. Itu 69 tuh, Pak. Itu yang saya baca tadi 69 tuh. Wa may yuti'illah. Ya, ada juga di ayat lain, saya lupa di mana. Ini nah, wala hadainahum siratal mustaqim 68, wa may yuti'illah 69, wa rasul faulaika ma'al ladzina. Cuma ini wa may yuti'illah wa rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berarti ini enggak badal namanya, cuma ini menjelaskan lagi. Kajian tafsir lagi. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa dan di surat lain pun mungkin ada pernah dibaca. Jadi karena itu membaca Al-Quran itu yang perlu dicatat. Misalnya kan kalau di Fatihah kita menemukan siratal ladzina an'amta alaihim,
Siapa ini? Dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 69. Nanti dijelaskan dalam surat mana lagi. Waktu dia menjelaskan itu kita lihat misalnya ini dalam surat An-Nisa ini dia kan menjelaskan kalau kita lihat dari ayat 5 ayat 40 ayat 60 dari 60-nya kan dimulai alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik. Nanti ini dengan seperti ini diterangkan bertemulah sampai terakhir daripada wa may yuti'illah. Kalau dalam kajian Al-Qur'an kok di surat An-Nisa ini kok disisipkan seperti ini ya, masalahnya masalah apa? Di surat lain pun nanti kalau bertemu itu disisipkan masalah ini, tujuannya sama tapi ada kasus-kasus mungkin ya. Jadi begitu membaca Al-Qur'an. Jadi aturannya kita ya sudah mengarah mencatat jadi akhirnya nanti kita mengerti seluruh Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu disampaikan begini ayatnya di sini, sampaikan begini ayatnya begini ya. Di situ kita baru mengerti apa yang pedoman dalam Al-Qur'an itu, pedoman mengenai orang baik ini, orang jelek ini kisah ini, sejarah itu. Maka isi Al-Qur'an itu menjelaskan kisah-kisah orang dahulu, menjelaskan syariat, peraturan ibadah, menjelaskan bagaimana yang akan datang. Kan itu maka jadi pedoman. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu makanya membaca Al-Qur'an ya berulang-ulang saya sebutkan enaknya kalau kita mengerti bahasanya. Tapi kalau enggak enak juga, tapi ya memang dicatat-catat begitu aja. Jadi kalau yang ini kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, padahal namanya badal menjelaskan semuanya, pengganti. Cuma siratal ladzina an'amta alaihim ini kan masih baru itu masih global, masih mujmal ya, masih terkumpul. Lalu dijelaskan lagi dalam surat Nisa. Jadi ada berkaitan kemarin Pak Bet menanya asbabun nuzul itu hanya 2, karena ditanya orang atau karena ada masalah, tapi enggak berapa ayat yang pakai asbabun nuzul. Ada buku spesial yang ditulis orang, ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya, bisa dilihat kok ada buku-bukunya sudah dikumpuli orang. Tapi nanti mungkin berbeda-beda, ini ada asbabun nuzulnya ini ya. Ketentuan ada asbabun nuzulnya itu berdasarkan hadis. Maka mana hadis yang lebih kuat, mana yang tidak. Tapi ada nanti orang biarpun dhaif hadisnya, dibuatnya juga ada asbabun nuzulnya, biarpun hadis dhaif, tapi sebagian tidak. Tapi itu tidak mempermasalahkan, kita mengerti. Gitu. Tapi kalau misalnya asbabun nuzul pakai al-lazi seperti ini, karena ada isim mausulnya, ya tentu tidak mungkin dituliskan separuh-separuh asbabun nuzul. Misalnya dituliskan dalikal kitab hudalil muttaqin, setelah itu diam. Baru nanti allazina yu'minun, tidak mungkin gitu. Jadi kalau menurut ilmu Al-Qur'an, sebab turun ayat itu, asbab itu kan sebab satu. Kalau sebab turun ayat itu hanya 2. Pertama ada peristiwa, ya seperti Abu Lahab. Karena dia seperti itu, maka turunlah tabat syada Abi Lahab. Ataupun ditanya, jadi ada kasus, ya ditanya, maka turun. Tapi yang lain bagaimana? Banyak ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzul, memang untuk pedoman. Ya, jadi kadang-kadang ya bagaimana ya, yang jamaah tentu berbeda-beda, ada ilmunya di situ, ada yang tidak. Jadi yang jelas sekarang mungkin ya macam kita inilah, kalau ada orang mengikut misalnya kajian seperti ini, kajian badal kulli min kulli, tentu bingung dia, gimana lah pelajaran ini jadinya. Karena pelajarannya sudah kajian bahasa, bahasanya pun sudah kebadal.
Ya paling kalau yang biasa tentu baca sajalah, 1 huruf 10 pahala, itu pun sudah enak. Ada yang megang Quran saja sudah senang. Ya gitu-gitulah tingkat-tingkatannya. Jadi ini suratul ladzina an'amta 'alaihim adalah badal kuliah. Ini lagi ya, coba. Nah, ini kan apa bacanya nih? Yang ini yas'alunaka anis syahril harami. Nah, terus ada ayat di dalam surah Al-Baqarah itu 217 qitalun fihi. Ya. Kalau dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 217. Ya, 17. 217 Al-Baqarah ya. Coba kita lihat 217 ya. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi. Oh iya, ini pas ya. Ya. Tabasu. Lapak. Yas'alunaka anis syahril haram. Terus kitalim ya, bukan kitalum ya. Kitalin ya. Ya, kitalin ya. Yas'alunaka anis syahril haram. Terus kitalim fihi. Kitalim fihi. Terus kul kitalum fihi kabir. Jadi yang maksudnya ini kitalin, dia sebagai badal apa itu kan? Yas'alunaka anis syahril haram. Yas'alunaka bentuk apa nih? Yas'aluna. Kalau lengkapnya coba, kalau yas'aluna lengkapnya bagaimana menguraikan ini? Yas'aluna fi'il mudhari. Yas'aluna dari sama fa'ilnya mana? Fa'il? Fa'ilnya huwa. Fa'ilnya hum di sini kan yas'aluna. Terus ka? Kakaknya maf'ul. Maf'ul. Anis syahri Jar majrur. Al-harami yang sifat mengikuti. Nah, ya kan sifat syahri. Jadi kalau diterjemahkan bertanya mereka mungkin ini di Makkah atau di mana ya, bisa dilihat kembali. Bertanya mereka ini bertanya kepada engkau Muhammad. Tentang apa mereka tanya kepada engkau itu? Tentang bulan yang dilarang, bulan yang dimuliakan. Ada ayat berikut kita limpih di sini kan nggak ada. Di sini pertanyaannya kan tentang bulan. Terus disebut di sini kital. Kenapa? Kan terasa itu. Ini disebut kita limpih berperang padanya. Berperang padanya berarti padanya bulan kan? Ya. Apakah semua bulan berperang? Enggak. Berarti badal apa ini? Badal baris kan mengikut. Kenapa kitalin baris ini kok baris apa ya? Baris 2 seperti ini. Ini kan tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Iya, kenapa? Yang ini syahri. Kan berarti ke sini dia itu. Berarti syahril haram itu kalau bulan kan jumlah bulan itu semuanya kan 12. Yes. Jadi sekarang apakah ke-12-nya mereka bertanya kira-kira untuk dilarang perang itu? Enggak. Jadi hanya beberapa bulan yang dimuliakan. Jadi ada namanya gencatan atau swaka. Jadi nggak boleh berperang seluruh bulan. Yang boleh berperang ada bulan-bulan tertentu. Kalau sudah bulan tertentu dilarang. Tapi itu kadang-kadang dimanfaatkan orang. Orang sedang puasa, hantam aja dia katanya. Atau orang sedang bulan apa itu? Ada 4 ya. Rajab, Sa'ban. Sa'ban enggak ya? Rajab? Muharram ya.
Iya, Ya, pokoknya ada bulan yang 4. Ya itu. Jadi ya, jadi itu kan enggak semuanya. Jadi itu makanya badal apa namanya kalau kita limpihin. Badal setengah-setengah ba'di min ba'di. Jadi kulli min ba'di sebagian di. Begitu apanya? Memahaminya. Oh ya, tapi ya memang itulah kalau mula-mula agak terasa kita agak maksudnya untuk mencari-cari tentu agak sulit. Tapi kalau sudah nanti biasa, ngerti kita. Maka lebih bagusnya nggak salah saya siapa dulu yang kasih buku pada Ustadz dulu. Ada dulu spesial dikasihnya 1 ayat-ayat yang pakai asbabun nuzul. Nah, bisa dilihat dalam surat ini, dalam surat ini, dalam surat ini. Tapi sebagian ada dulu, Pak. Ada ada ya. bukunya kita beli. Ada Ya. dibeli dulu. Ada ya. Ya mungkin Ibu yang kasih buku dulu, enggak rasanya. Ya. Ya kulitnya kulit dari biru plastik tebal. Ya. Tebal. Jadi cuma sebagian ada dicantumkan dasarnya. Dasarnya riwayat juga itu. Cuma kalau kita ingin lebih tahu tentu riwayatnya dipelajari pula. Tapi kalau ya pada umumnya kan orang banyak ini kan ittiba namanya. Ittiba itu artinya menurut gitu. Menurut apa yang ditulis oleh orang-orang alim. Tapi itu makanya dia pun sudah mempertimbangkan seandainya itu kan sebagai ilmu ya. Jadi ya itulah kalau kita ada ilmunya membacanya memang nggak bisa cepat-cepat, mesti lambat. Ada waktunya sekadar sekilas baca ayat bisa, tapi ada yang waktunya mungkin waktu kita baca ayat mulai menyiapkan pemisahan-pemisahan, menggali. Itulah makanya bisa ada belajar tafsir, ada ulumul Quran, yang isinya kan supaya kita dapat panduan, pedoman. Makanya terasa oleh kita bagi orang pemula tentu ya berdasarkan apa saja. Karena membaca Al-Quran itu kan ta'abbud lil qiraatih, ya, ibadah membacanya. Jadi terasa kalau bagi saya setelah menambah ilmu-ilmu ini terasa saya jadi dulu tuh orang pertama ngomong seperti itu ya memang supaya kita masuk jenjang paling bawah, nomor 2, nomor 3, lama-lama baru paham kita. Oh gitu. Jadi kalau orang bercita Al-Quran pedoman hidup, iya, tapi itu bahasanya kan bahasa langit namanya. Bahasa idealis. Ya. Kalau sudah bahasa aplikasi, ya terpaksa punya ilmu. Jadi itu motivasi pertama. Tapi itulah ya, itu berarti badal, kalau ini badal kulli min kulli, kalau ini badal kulli min ghalat, min ba'di sebagainya. Coba ini lagi. Ini lupa mencatat ayat di surat Haji nih ya. Walillahi, apa bacanya? Mungkin surat Haji nih, Al-Hajj. Kan itu biasa menceritakan haji itu. Pak Tommy, bagaimana Pak Tommy? Berangkat enggak kini sekarang? Sudah ada pemberitahuan? Untuk Kota Padang aja, ya tahannya kalau dihitung apanya yang 50% itu Kota Padang aja berarti 167 orang, Pak. 176 orang itu terbagi lagi ya kan berapa kabupaten KBIH. Itu kan dibagi KBIH, ya. Jatah Kota Padang berarti 176. 176 itu kalau dihitung apanya dari sisi umur katanya, berarti saya enggak masuk tuh. Oh ya, 65 ke bawah. Udah lewat 65 bisa lagi itu. Oh. Kalau 65 nggak bisa. Mungkin untuk sekarang ya, untuk sekarang. Untuk sekarang. Mudah-mudahan nanti untuk 65 ke atas pula ya. Nah, kalau dia udah 100% mungkin bisa nggak ada COVID lagi lah, alasannya kan begitu. Itu kan alasan yang
dari pemerintah. Jadi apa dulu ya yang kuat-kuat dulu, yang muda-muda dulu ya. Memang yang diutamakan yang muda-muda, katanya begitu. Tapi keputusan dari Arab Saudi kan belum lagi, Pak. Oh, belum ada ya? Belum, dari Arab Saudi belum. Ya, mudah-mudahan lah. Pokoknya gini aja, kan ada istita' ini. Kan ada ayat. Ya. Walillahi 'alan nas, apa? Sudah bertemu dalam surat haji? Udah, Bu? Belum ya? Kayak yang dalam surat Al-Haji ini mungkin. Ya, kita baca aja coba. Walillahi Ayat ini ya didahulukan apa? Hah? Ayat berapanya? Ayat haji ya. Haji ayatnya suratnya 22. Ya, 22. Surat 22. Ya. Ya walillahi allazi yang ada. Walillahi. 22 ya. Walillahi. Itu sudah biasa dibaca orang, tapi kita pun nggak ingat di mana. Kehebatannya orang hafal, tentu ingat ya. Situ Pak katanya. orang hafiz. Ya, orang hafiz ingat dia. Cuma kalau ditanya ini mana badal ini, itu nggak tahu bodoh. Lain lah kau. Oh, 22 ya. Ya pakai lillahi, wallahi ada, yang lillahi itu yang enggak ada. Ya, lillahi langsung. Lillahi. Lupa waktu mengutipnya itu, waktu mengutipnya kita lupa mencatatkan apa ya. Ayatnya. Ya, tapi enggak pun diingat itu bisa coba. Ini kan sudah ditandai. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Sebenarnya hijjul baiti dahulu. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Ya begitu ya. Hijjul baiti gitu dulu. Hijjul baiti lillahi 'alan nas man istata'a ilaihi sabila gitu. Ya. Kalau lillahi kan jar majrur. Mungkinkah jar majrur jadi mubtada? Sudah jelas enggak? Tapi kalau ini hiju, kalau hiju seperti ini kan masdar dari hujah, hijun, ya. Kalau seperti ini kan hijul baiti. Kenapa baiti ini? Sudah bisa diterka ini. Kenapa baiti barisnya? Surat Al-Imran ayat 7. Ya? Mudafun ilaih. Ya. Ada tadi Pak Edi bertemu nomor suratnya. Ayat? Surat Al-Imran ayat 7. Al-Imran? Enggak. Iya, Pak. Enggak ya. Oh iya, surat Al-Imran rupanya. Ya. 97. Al-Imran ayat berapa? 97. Ya, Ali-Imran. Saya ingat kehajian. Iya itu. Itu keliru jadi ya. Ya betul. Itu Bakkah ceritanya, itu makanya ada Bakkah di apa? 97 ya, coba lihat. Ali-Imran ya. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'. Ya. Itu makanya ada di apa? Karena di tengah ada Bakkah ya. Ingat, kan ada Bakkah di atas itu. 96 itu. Ya. Wudi alin nasi lalazi bi Bakkah. Bakkah itu yang Makkah. Bakkah itu artinya kan baki menangis sebenarnya. Jadi Makkah menangis. Jadi Makkah jadinya. Jadi walillahi 'alan nas. Terus kan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau seperti ini kan walillahi ini jar majrur 'alan nas.
bagi Allah mewajibkan manusia begitu. Jadi alan nas ini wajib bagi manusia. Itu maka alayya bisa atas, wajib atasku. Alaika wajib bisa diartikan gitu ya. Jadi bagi Allah mewajibkan kepada manusia. Tapi ini menjadi khabar. Mubtadanya ini terbalik. Hijjul. Ini mubtada. Berarti khabar. Ini kan mengerti nih. Jadi bukanlah yang mewajibkan haji itu bukan karena apa? Bukan karena apa namanya? Bukan karena yang lain-lain gitu. Jadi itu makanya kalau ke Mekah itu karena yang lain-lain kan enggak betul. Tapi pada umumnya kita lihat karena orang adalah awal. Enggak beda. Di Solo deh orang adalah awalud ya kan. Itu makanya dipanggilnya Pak Haji terus. Itu mangko diagih apa-apa dahuluan. Kalau enggak kan begini aturannya tuh. Ini kan sudah memenuhi syarat jadi pokok kalimat ini. Kan sudah ma'rifah pakai mudhaf mudhafun ilaih. Jadi hijjul bait alillahi alan nas, begitu aturannya. Hijjul bait lillahi alan nas. Menghajikan bait itu karena Allah diwajibkan kepada manusia. Jadi menghajikan bait karena Allah diwajibkan bagi manusia. Coba Ibu Sabrina ada hadir. Coba lihat terjemahnya. Coba Ibu lambat-lambat baca terjemah. Iya Pak. Mulai dari apa itu? Fihi. Gitu. Dari fihi. Ya. 97 ya. Pokoknya ayat 97 itu. Di sana terdapat. Itu fihi. Betul. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antaranya. Bayinat. Terus apa? Di antaranya makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim. Jadi ayat-ayat itu kan tanda-tanda dari dalil yang nyata. Antara lain makam itu satu. Makam Ibrahim bukan kuburan tapi tempat berdirinya Ibrahim. Bukan makam Ibrahim ya, tempat berdirinya Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Terus bagaimana? Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Tuh makanya dia bulan apa tadi? Bulan haram. Bulan haram. Ya. Dan di antara terus apa? Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Tunggu lambat. Itu walillahi betul tuh. Jadi di antara kewajiban bagi manusia karena Allah, jadi dibikinnya kewajiban itu ala nas, memang betul tuh. Wajib atas manusia, terus karena Allah. Karena Allah. Terus bagaimana? Diulang. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Begitu. Jadi aslinya begitu. Ibadah haji itu diwajibkan Allah kepada manusia, begitu mubtada kabarnya itu. Tapi sekarang diutamakan. Coba diulang terjemah yang sedikit tadi, apa kata di antaranya? Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi yakni bagi orang-orang yang mampu. Ya, nanti itu ya. Nanti itu dulu. Jadi kita kan membahas ini. Kita kan mencari mana mubtada, mana khabar. Mubtadanya kan ini. Sampai sini. Khabarnya ke sini. Jadi menghajikan, dia dibuatnya diantaranya menghajikan Baitullah. Baru juga. Sebenarnya ini didahulukan yang bagus. Wajib karena Allah. Mesti karena Allah mewajibkan manusia untuk berhaji. Gitu. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Padahal ini memenuhi syarat sebenarnya. Contohnya ini ya. Sebentar. Kita kan dari kajian bahasa ini. Kalau begini dibuat, hijjul bait. Ini ya.
hijjul bait. Hijjul baiti. Kan begini. Berarti ini hijjul baiti ini kan mubtada. Nah, hijjul baiti ini mubtada keduanya. Terus hijjul baiti semuanya lillah. Lillah. Karena Hijjul baiti lillah. Terus lillah yang alan nas. Gitu kan. Gitu aslinya itu alan nas. Alan nas. Mana mubtadanya? Ini. hijjul baiti. Hijjul bait. Mana khabar? Ini. Ini khabar. Gitu. Jadi hijjul bait lillah alan nas. Jadi menghajikan ataupun sampai di sini. Ini yang dimasukkan sebentar ya. Diulang lagi. Ini. Saya nggak lihat tulisannya, Pak. Nggak jadi tulisannya. Nggak ada layar. Nggak ada di layarnya. Oh, ada di sini. Ada. Coba Ibu, ada Pak? Saya nggak lihat layar. Oh, nggak ada Ibu. Lihat layar. Gitu. Jadi ini Hijjul baiti. hijjul baiti lillah baru di sini. Alan nas. Gitu. Hijjul baiti lillah alan nas. Menghajikan bait karena Allah itu wajib atas manusia. Nah, sekarang dibalikkan. Walillahi di sini. Ya. Ya, tapi sebenarnya kalau walillahi ya ini nggak bisa dibegitukan. Ini yang sebenarnya itu memang yang pertama tadi ya. Kalau ini berarti kurang pas dia. No color. Jadi ini masuk no color juga ini. Gitu. Jadi hijjul bait lillah alan nas. Baru sekarang mubtadanya yang di ayat ini didahulukan dia. Ini kan wa ini bisa saja di sini. Wa hijjul bait lillah alan nas. Tapi di sini didahulukan ini. Apa warnanya tadi? Hitam ya. Kan hitam. Khabarnya lagi. Khabarnya yang di belakang kan. Berarti ini dimerahkan ya. Gini. Kenapa didahulukan lillah? Itu yang saya sebut tadi. Mesti memang Allah mewajibkan manusia, tapi mesti lillah. Padahal dia sebenarnya ini memenuhi syarat, ini jadi pokok kalimat. Ini mubtada, ini khabar, memenuhi syarat. Tapi kenapa didahulukan juga? Biasanya kalau didahulukan khabar daripada mubtada atau subjek dari predikat, itu kalau tidak memenuhi syarat. Mungkin nakirahnya tidak nakirah dimaksud, nakirah umum. Tapi ini karena sangat penting lillahnya itu, makanya didahulukan juga. Jadi mendahulukan khabar daripada mubtada berarti sangat penting ini. Jadi mesti karena Allah mewajibkan manusia. Karena Allah wajib atas manusia apa? Menghajikan bait. Lalu yang kuning ini manistata'a ilaihi sabila. Bagian mana? Mengganti yang mana ini? Mengganti yang mana ini? Badal mana ini? Haji. Bukan. Yang punya kesanggupan kan ini. Manusia. Manusia. Walillahi. Iya, An-Nas ini yang jadi apa? Jadi badal apa namanya kalau gitu? Kuli. Nggak mungkin. Enggak. Jadi setiap orang pasti ke Makkah lah. Oh iya. Kuli min ba'di, Pak. Itu pun
Nanti untuk penjelas. Hah? Nomor 2. Yang istita'ah ini orang yang sanggup dianya orang kepadanya untuk pergi. Nah, kalau istilah sanggup itu kan yang terkandung di dalam manusia. Tidak semuanya. Ya, kalau mimba'di tadi mingkul limba'di itu kan masih bagian unsur manusia. Seperti ini masih unsur bulan. Ini enggak yang terkandung sama orang. Jadi Istimal. Itu istimal. Itu makanya kalau orang pergi ke Makkah jangan rusuh-rusuhan. Kalau ndaknya kecil orang ya ndak lah. Gitu. Iya misalnya alun bisa lepaknya. Oh itu peraturan ya. Ndak perlu lo ibu-ibu nada. Kalau alun bisa lah ya ndak lah. Kalau lamo lah pulangan pitiambo itu. Orang banyak rusuh banget ya. Iya karena nggak paham di ayat sebenarnya. Kan disebutkan di sini manistata'a ilai sabila, baru lihat tafsir maksud manistata'a ilai sabila. Ini man kan isim mausul. Istata'a apa arti istata'a? Mampu. Enggak apanya huruf apa katanya kata apa ini? Fil amar. Mana fil amar? Enggak. Istata'a. Madi. Fil madinya tambah berapa huruf ini? 3. 3. 3. Kalau yang apa? Yang 3 hurufnya apa? Kan mengikut atau taat. Kalau istata'a artinya? Minta taat. Minta taat. Jadi orang yang berusaha mentaati kepadanya. Jadi cuma dialihkan orang, semua orang sebenarnya ingin taat, tapi istata'ah di sini ada kesanggupan. Maka ada dilihatlah kesanggupan kantong, kesanggupan kesehatan, kesanggupan kondisi, situasi. Ya seperti ini sekarang begitu kata orang pemerintah Arab Saudi sana. Ya, jadi itu makanya apanya? Terkandung. Jadi namanya badal dari ini, dari manusia itu kan pribadi-pribadi sifatnya lagi. Jadi istata'ah itu masdar. Istata'ah yastatir istita'an. Itu masdar istata'atan. Jadi ini badal istimal. Ya. Ya, istimal, badal istimal. Dari situ kita memahami ayat, makanya jadi ada orang sudah misalnya seperti ini mendaftar, rupanya belum juga peraturan membuat itu. Nanti yang siapa sebenarnya yang ya kita kan sudah berusaha pergi mengusahakan untuk berangkat, tapi kalau misalnya ada saja halangan misalnya dalam peraturan ini dalam itu ya nggak apa-apa. Yang nggak ada halang-halangan sholat. Apa halangannya sholat? Ambulan. Mati. Nggak ada. Kita masih hidup tapi nggak bisa sholat. Nggak ada. Ada lagi Pak? Ada. Kita belum mati. Akalnya hilang akal. Itu. Jangan kan. Itu. Jadi kalau sholat itu dia akan ada lain. Itu ada. Tapi kalau masih ada akal, ya kalau nggak bisa tagak duduk, nggak bisa tunggu golek. Gitu aja. Beruduk nggak bisa beruduk, ya tayamum, ya apa adanya lah. Tapi kalau ibadah haji ini kan terpaksa berangkat, itu maka ada badal ghalat, ada badal istimal. Jadi ayat-ayat ini ya sangat sangat rasionalnya dipikir dengan pikiran sehat ya.
Ya, jadi enggak ada ribut-ribut orang. Ya biasanya yang ribut-ribut itu orang-orang yang nggak mengerti. Kalau orang mengerti nggak ada ribut-ribut. Terus, ini sambungannya. Yang tadi ya. Balik lah ingatan awak tukang buat awak lalu lupa. Itu kan untuk contoh. Ini lagi ya. Coba. Ini mungkin sudah diuraikan dulu ya. Qatala. Ini ayat juga nih lupa nggak dituliskan dulu. Qatala. Ayo. Qatala. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya baca. Ashabul. Ya. Terus. Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud. Ya jangan dimatikan. Iya enggak ada berhak mati barisnya kan. Kecuali fi'il. Kalau fi'il mungkin. Apa ini? Uhduda, uhdudi, uhdudu. Saya nggak lihat layarnya, Pak. Oh, gitu. Ashabul uhdudu. Uhdudi. Uhdudi. Kenapa uhdudi? Majrur. Ya, kenapa majrur dia? Ini menerangkan. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Dari sabui ansela bisa dikanak-kanak. Ndak ada layarnya orang butuh santiap. Sekarang hatinya. Lima orang ashabul ukhdud, anda tahu ashabul ukhdud. Coba ashabul kahfi, apa dibacakan? Kenapa kahfi? Karena mudhafun ilaih. Ashabul qaryati, ashabul yamini. Terus ada tulisan di belakangnya an-naru, zatul an-naru zatil wuqud. Ini menjadi badalnya. Jadi ashabul ukhdud ini yang mempunyai lubang disediakan api di dalamnya. Kan berarti ashabul ukhdud ini dia dibuat di belakangnya an-naru zatil wuqud. Ada api yang mempunyai bahan bakar. Ini kan badal juga ini. Badal siapa ini? Badal dari ashabul ukhdud. Cuma badalnya badal apa ini? Badal daripada terkandung. Istimal juga ini. Ashabul ukhdud itu terkandung. Ya, terkandung an-naru zatil wuqud. Istimal terusnya yang ada mengandung itu ya. Sama istitotah tadi. Coba ini lagi. Ila siratim mustaqim. Ada. Ila siratim mustaqim. Kepada jalan yang lurus. Apa bacanya nih? Mustaqimin, mustaqiman, mustaqimun. Mustaqimin. Ya. Karena sifat siratin ya. Lalu di sini dibuat siratillahi. Ini badal apa kalau begini? Siratul mustaqim, siratillahi. Yang pertama ya. Ya. Badal kulli min kulli. Ya. Ya. Ini lagi. Kulli. Ini surat apa boleh diam ya? Nasfa'an. Ya. La nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah. Surah apa itu? Apa ya? Iqra apa? Ya. La nasfa'anna. La nasfa'an. Tidak bermanfaat. Ya. Kami cabut sungguh. Bisa di apa itu mungkin salah ambil di surat apa itu surat apa? Iqra, enggak? Coba lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Iqra, enggak. Apa tulisannya, Pak?
Oh iya, Iya, iya Pak. betul. Ikra 15. tanasfa'am bin nasiyah. Nasiatin kan. 15. Iya, 15, 16 ya. Lanas fa'am bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nah, berulang dia. Jadi ini nasiyatin. Nah, ini maka tidak pakai tanwin dia karena ada alif lam. Nah, ini pakai sifat lagi. Nah, ini badal juga ini. Badal apa ini? Tiga yang diulang. Badal Ya. pertama. Ya, badal pertama kul mingkul kan diulang lagi. Kan bisa ditandai. Ini kami kalau nggak salah ini mencabut dari ubun-ubunnya gitu. Nah, yang dicabut ubun-ubun siapa? Pokoknya ubun. Wah, ini enggak yang pertama ini kan ada di belakang. Khusus ini nasiatin kazibatin khati'ah. Bukan seluruh ubun-ubun orang dicabut. Nah, berarti apa itu? Nomor 2. Ya, badal yang sebahagian ya. Sebagian. Ya, yang khusus kazibah. Yang pendusta lagi sering mengadakan kesalahan. Nah, ini lagi lupa ya mengutipnya dulu terlalu apa? Enggak menulis ayat ya. Wa asarrun najwa. Najwa ini bisik-bisik. Mereka merahasiakan bisik-bisik. Nah, terus ada di belakangnya allazina zalamu. Nah, badal apa ini? Ini mereka ini. Mereka berbisik-bisik. Mereka merahasiakan akan bisikan. Mereka mensirkan akan bisikan. Allazina zalamu. Ya. Nah, dulu belum diteraskan ya. Inilah mubayyin itu. Kan menjelaskan. Kan ada mubayyinah tadi ya. Belum ada. Ya, menjelaskan dari ini. Allazina zalamu. Menjelaskan mubayyin. Ini. Kalau istimal yang terkandung seperti apa tadi kemampuan. Kalau mubayyin menjelaskan. Kalau galat ini yang salah ya. Salah. Galat salah itu artinya. Badal salah. Galat. Kalau nisyan lupa. Kalau mubayyin menjelaskan, kalau galat tersalah, kalau nisyan lupa, kalau idrab itu berarti bahagian. Nanti ini idrab ini mungkin ada contohnya nanti. Idrab bahagian, hampir sama dengan apa itu ba'du di ba'di tapi bagian. Coba nanti ini yang tadi yang mubayyin tadi ya. Ini. Yang menjelaskan dia. Ini mana tadi? Salam. Ini lagi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Uswatun. Laqad kana lakum. Ingat dulu pelajaran kita sebentar dulu. Kalau kana biasanya ada subjek, predikat. Mana subjeknya di sini? Karena. Iya. Mana subjek di kana ini? Dua. Usul. Hah? Maaf. Enggak sedang ada. Maaf, Bu. Kalau kana itu kan biasanya subjek predikat. Ini pun sama tadi dibalikkan. Inilah predikatnya. Kalau subjeknya yang mana? Kalau lakum fi Rasulillah, semuanya ini menjadi khabar, tapi didahulukan dia. Kalau ini khabarnya mana apanya? Mana muftadanya? Uswatun hasanatun. Ini sifatnya kan. Jadi ini maksudnya penegasan ini.
Jadi sungguh ada khusus untuk kamu hai manusia. Nah, untuk kamu manusia. Nah, dalam diri atau pada diri Rasul ikutan yang baik. Nah, ya ikutan baik. Padahal kalau di sini dahulukan ikut yang baik kan itu. Sungguh ada ikutan yang baik bagi kamu. Jadi ini ada penekanan. Jadi jangan kamu tiru yang lain. Tirulah bagaimana yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, didahulukan sama haji tadi. Lillahi didahulukan lagi. Ada karena ada kepentingan ya. Sebenarnya ini kan sudah nakira dimaksud juga ini. Tapi nggak berlaku. Ah, terus limangkana yarjullaha, apa bacanya? Limangkana, ini ada pula apanya ini? Oh, mubtadanya. Li jan huruf jar yang dimaksudkan masuk mausul. Limangkana yarjullaha wa apa bacanya nih? Yaumil akhir. Ah, kenapa yaumi? Yaumil akhir. Kenapa yaumu? Oh iya. Udah penilai. Hah? Mudhaf ilaihnya akhiri. Nama mubtada. Nah, ini kan sudah ada. Wow, ini wow apa lupa ini. Oh, atap. Ah, lalu ini diatapkan lah. Kemana dia diatapkan? Lillahi. Ya Allah. Allah jadi apa gunanya Allah? Ini yarju. Bil mudhari. Objek. Ah, ya objek. Nah, lalu ini kemana barisnya? Kalau